pernah memberikan beban, kecuali beban itu kita tanggung. Kata kunci itu bang. Nah, itu kata kunci. Rezeki tidak pernah dipengaruhi keadaan. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala rizqiha. Tidak satu pun yang melata di atas bumi ini melainkan Allah sudah jamin rezekinya. Berarti ada nyawa, ada rezeki. Banyak nyawa, banyak rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Bahkan banyak istri aja banyak rezeki. Itu kan? Ada dalilnya tuh. Nah, lalu yang kedua, 120 hari dalam kandungan Allah sudah berikan 4 ketetapan. Bikan birizki wa ajalihi wa amali sakin wa sa'id. Kami tetapkan rezekinya, ajalnya, pekerjaannya, berubahnya. Siapa yang bisa merubah ketentuan Allah? Tidak ada yang bisa merubah. Keadaan, kondisi tidak bisa merubah. Tapi perlu tidak kita bekerja Ustaz? Rezeki itu memang banyak macamnya. Pertama, rezeki yang pasti ada yang tadi. Tanpa bekerja, selama ada nyawa, rezeki kita ada. Kok rezeki? Ayo. Ada kerja, ada kerja datang. Yang kedua, ingin lebih, Allah carikan jalan. Bang Podan, ingin lebih Allah jadikan jalan. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah akan diperoleh oleh seseorang kecuali sesuai dengan usahanya, profesionalnya. Berarti kita ini harus punya keahlian karena ada tambahan rezeki di keahlian tadi. Lalu yang ketiga, ada tambahan rezeki karena kerja keras. Wa qul ya'malu fa sayarallahu amalukum wa rasulun. Bekerja kalian, kata Allah. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat pekerjaanmu, dan orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Berarti semangat yang tinggi, disiplin yang tinggi, ya kan? Detail yang kita lakukan, perfect yang kita lakukan, ya kan? Itu adalah sesuatu yang memang mengambil tambah rezeki. Lalu pingin aman, Allah sudah jamin. May yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dimudahkan urusannya dan rezekinya tidak terduga. Kalau Allah yang memudahkan, siapapun yang datang walaupun orang pajak, Allah mudahkan. Rezeki kita tidak terduga, min haitsu la yahtasib, tidak terduga. Lalu kenyataannya orang-orang yang berkolaborasi, yang punya network, yang punya kebersamaan, al-jama'atul rahmah, bersama itu rahmat. Kenapa minoritas bisa menguasai ekonomi? Mereka bersatu. Nah, berarti bagaimana kita bersatu supaya bisa membangun ekonomi lebih banyak, ya kan? Salat seding dari satu. Kalau jamaah itu bagus. Lalu ada yang dahsyat. Ini temannya Ustaz Muklis yang di Medan. Oh, Pak Aris. Yang Medan. Bang Aris. Konsep sedekah. Waktu dia memikirkan diri dan keluarganya, rezekinya untuk diri dan keluarganya. Lalu dia genjot dengan anak yatim 100 orang. Artinya rezekinya naik berlipat ganda. Sekarang tayangan dia memberi makan anak yatim 1000 orang. Makin jadi. Artinya pancing rezeki Allah dengan sedekah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sadiqah ambata sab'a sanabil kulli subulatin minallah. Ibaratkan seseorang yang menafkahkan hartanya jalan Allah, ibaratkan menanam satu biji, dalam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dalam satu tangkai 100 buah, 7 kali 100. Itu tengah-tengah tuh Bang Fauzan. Di surat lain 10 kali lipat. Di akhir ayat ini yudaibu lima yasha, tidak teringga, ya kan? Tidak teringga. Berarti jangan terkalahkan situasi yang dibikin oleh manusia dengan janji Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah punya rencana, yang baik dan terjadi adalah rencana. Jadi silahkan situasi ini berlanjut, yang kita kembali ke dasar, kembali kepada kebenaran. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, janganlah engkau menjadi orang jahat. Jadi kesimpulannya, silahkan situasi ini berjalan, dan kita sebagai seorang yang yakin kepada Allah dan percaya kepada Rasul, maka lakukanlah sunatullah.
dalam situasi begini saya termasuk tidak yakin saya miskin. Kecuali Allah berkehendak. Kenapa? Jalani sunatullah. Orang tahajud dijamin tidak miskin. Orang banyak baca Al-Quran dijamin tidak miskin. Orang banyak salawat dijamin tidak miskin. Orang banyak istighfar dijamin tidak miskin. Orang yang sunat fajar dijamin tidak miskin. Orang yang salatnya di masjid dijamin tidak miskin. Orang yang salat dua dijamin tidak miskin. Orang yang memang bersedekah dijamin tidak miskin. Apalagi secara ikhtiar, dia rajin, dia semangat, dia detail, dia selebihnya tidak dosa. Fa'iza azamta fatawakal ala Allah. Maksimalkan kemampuanmu, lalu sandarkan dirimu kepada Allah. Jadi bedanya kita orang yang paham agama dan yang beriman itu ada semacam kenyamanan kita karena keyakinan kita kepada Allah. Logika penutup, orang kafir saja dikasih oleh Allah, apalagi orang beriman, ya kan? Orang kafir saja dikasih oleh Allah, apalagi orang beriman. Jadi kita tidak boleh gelisah. Ikuti aja irama-irama kebenaran yang telah dijanjikan Allah dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Jadi itu kata kuncinya, ya kan? Makanya kita jadilah saudagar yang benar. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Itu media harusnya di